Bahkan sebelum pengangkatan pun, sebelum pengangkatan, penyesatan sudah sedemikian rupa. Ya. Penyesatan sudah sedemikian rupa. Kita yang sampaikan kebenaran makin minoritas. Sampai hari pengangkatan, tidak ada yang menyadari kita sudah hilang. Ya. Tidak ada yang menyadari. Dan mereka akan makin pekat, makin rajin, makin semangat di dalam kesesatan itu. Saya sebenarnya sangat sedih. Jikalau wabah virus corona ini adalah tanda Tuhan sudah sangat dekat, masih berapa banyak kesempatan bagi kita untuk sampaikan kebenaran. Karena apa? Kalau kebenaran tidak disampaikan, mereka tidak mungkin bisa tahu bahwa mereka dalam kesalahan. Mereka tidak akan tahu. Tidak akan tahu. Mereka tambah semangat dan tambah rajin di situ. Tidak akan tahu. Rasul Paulus. Coba kita baca Roma pasal 10. Roma pasal ke-10. Ayat 13. Roma pasal 10 ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Katanya apa? Katanya, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Itu zaman Paulus. Itu zaman Paulus. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Artinya apa? Yang percaya kepada nama Tuhan Yesus. Pada saat itu belum ada Injil yang palsu. Injil satu-satunya itu Injil Yesus Kristus. Percaya kepada orang yang disalibkan belum lama ini. Itu pun siapa yang bisa berseru kalau mereka tidak percaya? Dan bagaimana mereka bisa percaya kalau tidak pernah mendengar? Dan bagaimana mereka bisa mendengar jikalau tidak ada yang memberitakan? Oleh sebab itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimanakah orang-orang yang sesat? Bagaimanakah orang-orang yang salah imannya? Mereka yang menyembah kepada Allah yang salah. Mereka yang percaya kepada Tuhan yang salah. Mereka yang percaya kepada Tuhan kalender gitu. Waduh, Robert Powell capek dia bilang. Saya menegur orang gantung foto saya di rumahnya dan berdoa untuk kepada saya. Ya jelas enggak didengar lah, betul enggak? Ayo berdoa kepada Robert Powell, bintang film yang memainkan Yesus dengan mahkota durinya. Itu salah lah. Nah, bagaimana orang bisa tahu itu salah jikalau tidak ada yang memberitakan? Bagaimana mereka tahu? Bagaimana gereja yang sesat bisa tahu dia sedang dalam keadaan sesat jikalau tidak ada orang yang berani menegur, mengatakan bahwa itu salah? Gitu. Tidak mungkin. Mereka akan terus di dalam kesalahannya. Terus sampai hari pengangkatan. Apakah selesai hari pengangkatan? Misalnya aja dia sadar dia nggak terangkat. Apa tahu-tahu dia bisa dapatkan doktrin yang Alkitabiah? Kemana dia dapatkan itu? Buku kita sudah nggak dicetak lagi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Nah,
Tidak bisa. Tidak bisa, saya katakan. Harus ada orang yang memberitakan. Seperti Injil pertama kali diberitakan oleh Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lain. Orang Yahudi marah sekali. Hampir di setiap sinagog Paulus singgah di situ memberitakan Yesus. Terjadi keributan besar. Sampai Rasul Paulus dirajam segala macam. Nah, kenapa? Karena orang Yahudi marah. Loh, kita ini orang terhormat katanya. Kok disuruh percaya sama Mesias yang mati di atas kayu salib itu penjahat besar itu. Sampai hari ini masih mereka anggap Yesus itu penjahat besar. Yang mati di salib. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Orang Yahudi itu marah. Sama hal ini. Situasinya akhirnya menjadi apa dong? Kekristenan sedemikian menyimpang dari Alkitab. Mengapa kekristenan bisa menyimpang dari Alkitab? Kesalahan yang paling utama dan yang paling besar sekali itu tahu nggak apa? Mereka percaya masih ada wahyu turun sesudah Alkitab selesai ditulis. Sehingga ada pendeta yang mimpi ya, bercumbu dengan perempuan yang cantik. Dan dia tafsirkan mimpinya dari Tuhan. Ngawurnya bukan main. Sehingga ada banyak pemimpin gereja, pemimpin agama. Katanya malaikat datang kepada dia. Kemudian muncullah satu denominasi yang lain. Ini fatal. Fatal. Karena mereka keluar dari Alkitab. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Karena keluar dari Alkitab. Makanya banyak kesalahan. Nah, ketika gereja sudah dalam keadaan demikian dengan ribuan denominasi. Oh. Ketika kita dengan straight menyampaikan kebenaran. Bahwa langkah pertama untuk menuju kepada pembersihan adalah apa? Bible only. Bible only. Sola scriptura. Ada gereja yang mempunyai semboyan demikian. Tapi mereka nggak ngerti artinya apa. Ya, hanya Alkitab saja. Ketika kita percaya hanya Alkitab saja, itu artinya proses pewahyuan hanya ada di sini. Tidak ada di luar ini. Tidak ada di luar Alkitab. Itu artinya apa? Itu artinya tidak ada lagi mimpi dari Tuhan. Karena mimpi itu pewahyuan. Tidak ada lagi malaikat datang dari Tuhan. Kalau malaikat datang itu pewahyuan. Tidak ada lagi penglihatan yang dari Tuhan. Karena penglihatan itu pewahyuan. Jadi pewahyuan berhenti. Pewahyuan hanya sampai kitab Wahyu pasal 22-21. Stop. Dan Alkitab satu-satunya firman Tuhan.